Paulus menyatakan di sini adalah ya, pengertianku akan rahasia Kristus. Dengerin. Di sini mau tahu apa rahasia Kristus itu? Rahasia Kristusnya apa? The secret of Christ-nya apa? Artinya kalau ini rahasia, ya, ada yang nggak tahu, benar nggak? Ya, ada yang tahu. Rahasianya nih Paulus kasih tahu sama jemaat di Efesus lewat suratnya ini. Apa bunyinya? Di ayat yang ke-6, rahasia Kristusnya yaitu ini, ya, yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini rahasianya. Maksudnya bagaimana ya? Biasa aja kayaknya sih ya. Coba kalian bayangkan ya, keunggulan dari bangsa Yahudi. Yahudi yang sekarang itu begitu luar biasa majunya, unggulnya. Perhatikan kata Paulus, ya, itu yang kita tahu mungkin sekarang Yahudi seperti itu. Zaman dulu orang Yahudi juga luar biasa. Walaupun mereka berada di bawah penjajahan Roma pada waktu itu. Tapi mereka sulit ditaklukkan. Bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil, kita ini bukan Yahudi. Karena berita Injil, kita turut ambil bagian. Wah, puji Tuhan. Ambil bagian apa? Ambil bagian dari janji Allah kepada orang Yahudi. Janji Abraham itu. Kita ikut ambil bagian. Teman-teman semua. Kita ini adalah ahli waris, nomor 1. Yang kedua adalah anggota tubuh. Yang ketiga adalah peserta dalam janji. Co-participant in the promise. Jadi bersama-sama orang Yahudi kita mendapatkan janji yang sama, yaitu janji Abraham. Yaitu apa? Kamu akan jadi berkat, kamu akan dapat berkat, dan bangsa yang memberkati engkau akan diberkati. Di sini Paulus ingin membukakan pikiran dan hati dari jemaat di Efesus. Makanya Paulus bilang, saya tahu rahasia Kristus. Saya dulu menganiaya orang Kristen, orang percaya. Saya sekarang dibukakan tentang rahasia Kristus. Hai jemaat Efesus, ini nih rahasia Kristusnya. Kamu walaupun bukan Yahudi, kamu turut serta menjadi ahli waris dan seterusnya. Bagi kita juga artinya sama. Kita juga adalah ahli waris karena berita Injil. Kita juga adalah anggota tubuh karena berita Injil. Kita juga adalah penerima janji karena berita Injil. Apa sebenarnya yang menghalangi kita sampai hari ini? Kok tidak bisa sekualitas orang Yahudi itu dalam praktik kehidupan kita? Padahal kita sudah terima Injil, padahal kita sudah hidup baru. Nah, persoalannya adalah orang-orang Yahudi ini mereka dididik dari kecil. Mereka punya keluarga, komunitas yang support mereka. Nah, kita ini bukan Yahudi. Kita ini dididik dalam pola-pola keluarga kita masing-masing yang belum tentu baik, yang belum tentu sempurna, yang belum tentu unggul. Tapi kita bersyukur karena anugerah, karena berita Injil, kita sekarang bisa memperoleh janji Allah juga. Dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang baru, yang bahkan lebih unggul dari yang kitab Taurat ajarkan. Karena ada hukum kasih karunia. Bagaimana rahasianya untuk kita bisa mencapai keunggulan kehidupan tersebut? Jangan sampai Injil yang sudah kita terima itu hanya sekedar label saja. Ada yang mengakibatkan kita tidak bisa hidup seperti yang Paulus katakan tadi, yaitu apa? Dosa. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, karena Injil seharusnya saya adalah seorang ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris kerajaan Allah. Kita mewariskan berkat-berkat rohani yang begitu luar biasa, kualitas-kualitas ilahi yang begitu luar biasa. Tapi karena dosa, kita cenderung, apa benar sih saya ahli waris? Apa benar saya ahli waris? Kita cenderung minder. Ya, kita ini ahli waris, men. Ya, harus percaya diri. Nah, ada ekstrim lainnya, justru udah tahu kita ahli waris malah serakah. Serakah tuh apa? Ya, pengennya diambil semua gitu kan? Tidak mau berbagi, tidak mau lihat orang lain. Kita ada ahli waris. Apa yang menahan kita berbagi kepada orang? Ingat, teman-teman semua, kita ini ahli waris. Kita itu menerima satu heritage berkat rohani yang begitu besar. Yang kedua, karena Injil seharusnya saya itu adalah anggota tubuh. Kita masing-masing punya bagian-bagian karunia talenta yang berbeda-beda. Hubungan antara manusia itu ada resikonya. Tapi bagaimana kita mengelola hubungan ketika kita dalam satu jemaat seperti ini, ya? Ketika kita atau melayani mulai dari
skup yang terkecil di Komsel kita belajar melayani, belajar memberi, ya. Jangan sampai kita tertolak. Puji Tuhan, karena berita Injil, kita adalah anggota tubuh. Kita diajarkan bagaimana mengelola hubungan. Atau ekstrim lainnya, kita malas, jadi orang muales, bukan malas aja, muales. Nggak ada kreativitas dan inisiatif dan pergerakannya nggak ada. Gimana kita bisa melayani sesama anggota tubuh? Yang terakhir, kita adalah penerima janji. Seharusnya kita adalah penerima janji. Sebagai seorang penerima janji, hidup kita itu lebih tenang. Benar nggak? Diberikan janji itu membuat kita hidup itu tenang, bisa lebih fokus, konsentrasi. Nah, sayangnya di dunia ini banyak orang dan banyak situasi membuat kita itu, apa istilahnya? PHP ya. Udah janji tinggal janji, sehingga kita jadi apatis. Ya udah janji-janji aja lah. Kita nggak usah terlalu percaya. Makanya kalau firman Tuhan bilang ada janji apa? Kamu adalah anak Allah, kamu adalah ahli waris. Oke, so what? Kita nggak terlalu lagi antusias. Lebih ekstrimnya lagi kita menjadi mudah kecewa. Kita perlu belajar untuk berdamai. Satu titik dalam hidup kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar berdamai dengan masa lalu kita. Ayo, kalian ini adalah ahli waris, penerima janji Allah, anggota tubuh Kristus. Tuhan sudah berikan anugerah yang luar biasa karena berita Injil. Yang perlu kita lakukan adalah kita memaknai, percaya kepada berita Injil itu. Sekali lagi, buah dari berita Injil seharusnya bukan pesan untuk menindak-bobokan kita. Kita jadi santai, tetapi menjadikannya orang kudus yang unggul dan bermanfaat. Salah satu ujung dari berita Injil adalah kita menjadi orang-orang percaya yang bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi anugerah bagi banyak orang.